Kalau minta jawaban saya minta cia-cia. Cuan-cuan. Langsung ajak ngopi aja Bu Wit. Iya. Gini. Bu, sebelumnya. Pak Nova tinggal di mana Pak Nova? Di Sagulung, Bu. Oh, terus kenapa kok baru tahu? Baru dapat kabar dari Pak Rojak. Oh iya. Berarti Pak Nova yang berarti istilahnya numpang kelas ya? Iya. Makanya saya karena lihat NIM-nya ini beda sama kawan-kawan yang lama, makanya saya harap maklum karena NIM-nya juga berbeda dengan kawan, termasuk ini Ibu Titin Surya. Bu Titin apa kabar? Alhamdulillah Ibu, semoga semuanya yang hidup. Amin. Mudah-mudahan. Oke, ini kita sudah mencapai 17. Tinggal sedikit aja lagi ya, ada baiknya karena waktu sudah 10.27 di laptop saya. Ada baiknya kita mulai saja. Sebelumnya saya mau mengecek kehadiran Bapak Ibu dulu. Pak Nova Akbar Faisal hadir. Oke. Pak Nova tugas di mana Pak Nova? Di SD Muhammadiyah Sagulung, Bu. Oh, Muhammadiyah Sagulung. Kalau dulu Ibu ya. Siapa? Pak? Yang sebelumnya? Ibu yang suaminya di SMP Muhammadiyah Kabil. Oh, itu bukan di Muhammadiyah ini dia, Bu. Di mana? Sekarang siapa di Muhammadiyah? Kalau sekolah? Pak Solihin. Oh, Pak Solihin. Oh iya Pak Solihin. Bilang itu bukan SD sini, Bu. Gimana? Suaranya nggak jelas. Yang itu bukan mengajar di sini. SD IT juga ya? Di Kabil, Muhammadiyah Kabil. Iya, yang suaminya di Muhammadiyah Kabil itu, bapak itu istrinya kan di Sagulung. Siapa nama ibu itu ya? Lupa saya. Tapi kayaknya bukan di Muhammadiyah, ibunya di SD swasta juga. Iya. Oke, Pak Reri Juliantari. Iya, hadir Bu. Bapak. Maaf. Ibu. Iya, maaf ya Bu. Aduh. Gadis Bu. Gadis. Makanya saya setiap kegiatan itu saya selalu pengen mengabsen. Takutnya salah inilah yang saya takutkan. Maaf ya Bu Reri. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Bu Urnida. Urnida belum ada nih, Bu Urnida. Bu Sri Kiptia. Hadir Bu. Oke, kayaknya tadi Ibu WA ya? Bukan ya? Salah. Tadi nggak bisa masuk Bu. Makanya Makanya saya tadi kok kayaknya ada saya tuh baca WA Bu Sri Kiptia gitu. Alhamdulillah udah bisa masuk Bu ya? Alhamdulillah. Ya, security-nya bagus Bu, bisa diizinin masuk. Ibu Vera Krisdayati. Hadir Bu. Oke, Bu Vera hadir ya. Bu Nur Azila Rianda Syahrir. Hadir Bu. Oke. Nah, ini Bu Wagi Niarti nih, belum pernah masuk juga. Wagi Niarti. Hadir Bu, tapi nggak bisa masuk bulan pakai soal HP suami. Gimana? Oh iya, masuk tapi nggak bisa. Ibu yang sama Pak Sanusi ini bukan? Iya Pak, istrinya Bu. Oh, yang istrinya Pak Sanusi. Oke. Berarti saya lupa centang absennya, padahal masuk terus ya.
Ya, masuk Bu. Tapi Bapak ada ya, Pak Sanusi ya? Bapak ada Bu. Oke. Siti Nurmadadi. Bapaknya lagi diumpetin, Bu. Bapaknya dijaga ketat, takut imbat. Zaman sekarang, apalagi ada Bu Wiwit. Bapaknya lagi diumpetin, Bu. Takut Ya, nanti. bahaya tuh Bu Wagi, disimpan aja Bapak ya, nanti diembat sama Bu Wiwit. Halo Pak Sanusi. Ibu Siti Nurmadadi tadi ada? Belum. Bu Roselita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Bu Saryana. Hadir Bu. Oke. Bu Revita Yuni. Revita Yuni ada. Pak Subahan ada. Ada sarapan Pak Subahan? Ya Bu, Buat ada sarapan? alhamdulillah Bu. Cuman kok rambutnya aja yang keren kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Apa disimpan juga nih Pak Subahan nih? Apa? Wajahnya nggak kelihatan, cuma rambutnya yang keren kelihatan. Ibu Wulan Puspitasari. Handayani. Oh iya, Puspita Handayani. Pasti nyimak Ibu, kalau tak nyimak tadi salah namanya. Bu Wulan ya? Ya Bu. Oke, Bu Nur Seli Ayunda Saputri. Ada. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Ibu Helda Putriana. Hadir Bu. Oke, Bu Titin Surya. Tadi ada Bu Titin. Mana Bu Titin? Oke, sudah ya? Nah, selesai semua ya Bapak Ibu ya? Ada yang belum dipanggil? Alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil Bapak Ibu? Oke. Apaan tuh? Kenapa Pak? Pak Subahan? Ibu Wiwit belum dipanggil, Bu. Iya, makanya saya tanya, kok Bu Wiwin nggak ngerasa nggak dipanggil? Makanya saya santai aja, yang punya diri nggak ngerasa gitu. Oh, Bu Wiwin hadir ya? Terus itu harus hadir itu setiap Harus hari. itu. Kalau hadir Bu Wiwin tak heboh. Iya, enggak, Ibu. Ibu, katanya Ibu rupanya kepala sekolah loh, kata ibuku. Kata siapa? Kata ibuku. Ibu yang mana? Rupanya Ibu kepala sekolah. Safrizal cerita kemarin juga. Safrizal staf Ibu ya? Saprizal mana? Safrizal itu loh, mama mertuanya itu kepala sekolah. Mama mertua Saprizal. Wiwin nih ngarang nih. Iya Bun, nggak bohong Wiwit mah. Sehat-sehat ya Bun, sehat-sehat. Nah, Mantan ya Bun, mantan kepala sekolah ya Bun. siapa itu? Bunda. Enggak, saya masih kepala sekolah, Bu. Nah kan? Masih, belum mantan. Iya, dapat salam Bun Dari dari ibundaku. siapa? Ibu Wiwi. Bu Wiwi mana? Ratnawasi. Bu Ratna, Wasi. Ratnawati. Wasi Bun, Ratnawasi. Yang di mana itu? Yang di Bintan. Oh, yang di Bintan. Bunda. Terima kasih salamnya sudah sampai. Ya Bunda, sehat selalu. Terima kasih. Amin. Sama-sama untuk Oke, kita mulai ya Bun. Oke, Semoga ilmunya Bapak hari Ibu. ini masuk ke Wiwit yang agak-agak sedikit loadingnya lambat Bun. Iya.
Kopi-kopi. Kopi. Oke, Bapak Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. menjelang siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertatap muka, masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian mari kita sama-sama mengirimkan sholawat beserta salam kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana pada pertemuan sebelumnya saya telah mengirimkan tugas kepada Bapak Ibu. Tugas tutorial 1 berupa kasus pembelajaran, di mana di sana Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis masalah, kemudian mencarikan solusi. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jika kita mengoreksi pembelajaran yang dihadapkan kepada kita tidak hanya dituntut bisa mencari kesalahan, tetapi kita juga dituntut untuk bisa memberikan solusinya. Jadi kita jangan hanya mencari, kamu jelek, jangan hanya sekedar jelek saja. Sebaiknya kamu begini, gitu. Penampilan kamu kurang bagus hari ini. Jangan berhenti sampai di situ saja. Sebaiknya kamu seperti ini. Itu juga dengan anak murid kita. Misalnya, ada koreksi untuk murid kita. Misalnya anak kita mengerjakan tugas-tugas latihan. Kita tidak hanya sekedar memberikan tanda silang yang menyatakan bahwa hasil kerjanya salah. Yang sebaiknya kita lakukan, kita coret saja yang salah. Walaupun masih ada terpampang di situ, bukan berarti harus dihapus. Coret aja, kesalahan itu dicoret. Ibaratnya dalam kehidupan kita, kesalahan itu kita coret. Dihapus tentu tak mungkin. Namanya sudah berlalu, kita coret saja. Untuk kedepannya jangan diulang. Dan solusinya juga kita berikan. Jadi kalau jawaban ini salah, yang benarnya apa sih? Kita tuliskan di situ. Sehingga pada saat anak kita melihat kembali hasil kerjanya, dia akan bisa mengetahui sebenarnya jawaban yang diminta itu apa sih. Nah, begitu juga yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering anak-anak muda, anak-anak ABG yang sering kita lihat di luar. Mungkin anak-anak itu hanya sering kita beri koreksian kesalahan saja. Kita kasih tahu mana jawaban yang benar, mana jalan yang benar, mana yang seharusnya ia lakukan. Sehingga dia tidak tahu cara menuju jalan yang benar. Nah, jadi kita tidak bisa seperti yang kita lihat sering di jalanan ada anak-anak muda atau yang naik-naik motor itu anak-anak baru besar, mungkin termasuk juga anak-anak kita yang masih kelas 5, kelas 6 sudah pandai naik motor diberikan oleh orang tuanya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan anak. Kita tidak bisa menyalahkan anak. Namanya anak itu mereka punya rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya itu tinggi. Nah, tinggal kita memberikan arahan. Apalagi kita sebagai guru SD, di mana disitulah anak untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan masa depannya.
kalau pembelajaran di SD-nya yang mereka terima itu bagus, nah, insya Allah dia akan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, namun kita koreksi diri kita, apakah sudah pernah kita memberikan arahan kepada anak-anak kita itu? Nah, begitu juga dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran kita memberikan koreksian, tidak hanya sekedar komplain atas kesalahannya, berikan solusi atas jawaban yang diberikan oleh anak kita tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Nah jadi pada kasus pembelajaran, jika kita bisa memberikan koreksian, kita pun dituntut untuk memberikan solusinya seperti ini. Nah, kita buka soal tugas tutorial 1 yang diberikan. Ya. Ini bukan Bapak Ibu soalnya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu Dewi ya. Bu Dewi. Mari sama-sama kita mencoba membahas tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dewi. Bu Dewi melakukan pembelajaran di kelas 3, tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Beliau mempersiapkan media pembelajaran berupa bacaan tentang suku bangsa di Indonesia dan gambar-gambar yang berhubungan dengan gaya. Sebelum proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. 1. Setelah mencermati teks bacaan yang disajikan siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Dalam pembelajaran ini ada 2 muatan, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Pembelajaran dibuka dengan siswa membaca teks dan mengamati gambar pada buku siswa. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai teks. Untuk kegiatan selanjutnya diadakan diskusi. Di akhir kegiatan pembelajaran diadakan evaluasi. Pada saat diadakan evaluasi, ternyata sebagian besar siswa tidak mampu mempraktikkan gaya yang dihasilkan pada benda-benda di sekitarnya, dan untuk evaluasi tertulis hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai target, sedangkan sebagian besar tidak mengetahui apa pengertian suku bangsa. Pertanyaannya, identifikasi masalah yang penting dalam kasus di atas. Poinnya 35. Kemudian analisislah penyebab masalah tersebut. Poinnya 25. Kemudian kemukakan langkah pembelajaran yang tepat sebagai alternatif pemecahannya. Nah, kemarin Bapak Ibu mungkin membaca ini, mohon untuk mengirimkan jawaban sebelum tanggal 28 April 2021. Nah, saya mohon maaf di sini saya salah kirim filenya. Yang saya kirim file yang bulan April. Nah, sebenarnya yang harus dikirim yang 29 Oktober. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Namun soalnya juga sama. Soalnya juga sama, cuman tanggalnya ini aja yang salah. Nah, Bapak Ibu, kita diminta untuk mengidentifikasi masalah. Berarti permasalahannya yang kita cari Bapak Ibu. Apa masalahnya di sini? Mari sama-sama kita bahas. Jadi dengan bersama-sama kita membahas ini, Bapak Ibu juga ada gambaran tentang hasil yang Bapak Ibu lakukan. Yang telah dijawab, yang telah dikirim ke LMS. Namun sebelumnya saya juga ingin menyampaikan Bapak Ibu,
Waduh, mahasiswa saya tinggal bertiga, yang lain sudah hilang. Oke, 4, 5, 6, 7, 8, Halo? 9. Oke, sudah banyak. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu tetap hadir, jangan hilang. Nanti kalau Bapak Ibu menghilang, saya juga menghilang nantinya. Oke. Ada Bu, siap. Gimana, Pak? Tak dengar? Dengar, Pak? Pak Sanusi ya? Saya hadir, Bu. Saya hadir. Oke. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mengidentifikasi masalah. Kita cari apa permasalahannya sebenarnya dari pembelajaran ini. Nah, mari sama-sama kita identifikasi. Apa-apa saja masalahnya Bapak Ibu? Mari kita cari bersama. Apa permasalahannya di sini? Tidak. Yang pertama, Kurang adanya penjelasan dari guru, Bu. kurang adanya penjelasan dari guru. Materi dari guru, Bu. Boleh. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Sekarang saya ajak dulu Bapak Ibu, kurang adanya penjelasan dari guru. Ini sebab atau akibat? Penyebabnya atau akibat? Penyebab, Bu. Sebab. Penyebab. Ya, jadi kalau penyebab ini analisis masalah. Nah, tapi kalau akibat itu identifikasi masalah. Nah, jadi kurangnya penjelasan dari guru akibatnya apa? Akibatnya anak kurang mengerti. Ya, itu identifikasi masalahnya anak Kurang. tidak mengerti. Nah, jadi itu Bapak Ibu cara membedakan identifikasi masalah dan analisis ya. Kalau identifikasi masalah tuh akibatnya. Kalau analisis penyebabnya. Oke. Jadi apa? Izin bertanya, jadi- izin menjawab, Bu. Oke. Kalau yang saya amati masalah yang ada itu siswa tidak mampu mempraktekkan gaya yang dihasilkan pada benda-benda di sekitarnya. Oke, 1. Evaluasi tertulis hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai target. menguasai materi. Sebagian besar siswa tidak mengetahui pengertian dari suku bangsa. Itu masalahnya. Ya. Itu masalahnya sudah 3. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kurang arahan dari guru, Bu. Kurang arahan dari guru. Identifikasi apa analisis? Analisis, Bu. Ya. Analisis. Pokoknya kalau yang dari guru itu analisis. Nah, kalau identifikasi itu akibatnya yang Siswa alami. ya, yang dampaknya itu kepada siapa? Kepada siswa. Jadi yang dialami oleh siswa. Nah, mari kita sama-sama tuliskan mana tadi? Mari sama-sama kita identifikasi. Identifikasi masalah. 1 apa? Mari sama-sama Bapak Ibu. Siswa tidak mampu mempraktekkan gaya yang dihasilkan pada benda-benda di sekitarnya. Oke, berikutnya. Siswa Hanya 2 atau 3 siswa yang menjawab mampu. Hanya 2 atau 3 siswa atau 3 siswa yang mencapai target. Terus sebagian besar siswa tidak mengetahui
pengertian dari suku bangsa. Suku bangsa. Ada lagi? Bu, boleh nggak siswa tidak menguasai materi pelajaran? Siswa tidak menguasai materi pembelajaran. Memang di sini tidak dituliskan, tetapi secara tersirat, bisa kita simpulkan bahwa Siswa tidak menguasai. siswa tidak menguasai materi pelajaran. Oke. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Nah. Oke, ini identifikasinya. Kemudian yang dimintanya lagi, Analisis. kita menganalisis masalah. Nah, untuk menganalisis masalah, mudah saja Bapak Ibu. Menganalisis masalah. Ini kan akibat nih. Penyebabnya apa? Siswa tidak mampu mempraktikkan gaya yang dihasilkan pada benda-benda di sekitar. Nah, penyebabnya apa? Karena Guru siswa tidak diajarkan langsung untuk mempraktekkan benda yang ada di sekitarnya. Ya, jadi di sini kita menyalahkan guru. Di sini kita menyalahkan guru. Berarti katanya dimulai dari guru, karena ini kan akibatnya siswa nih. Iya. Nah, kita cari kenapa guru? Guru tidak memberikan kesempatan. Guru kurang pengarahan ke Pada murid. saat pembelajaran, pada sedikit Bu, pembelajaran IPA ini Pada tidak saat adanya percobaan Bu ya. pembelajaran, nah, kita kaitkan dengan ini. Praktik gaya, siswa tak mampu nih mempraktikkan gaya. Berarti guru saat pembelajaran, Tidak ada mempraktekkan, tidak ada percobaan. tidak Lakukan percobaan atau demonstrasi. tidak meminta siswa Untuk melakukan percobaan. Tidak ada alat peraga. melakukan Percobaan. praktik. Nah, ini kan praktik yang dipermasalahkan. Guru pada saat pembelajaran tidak meminta siswa untuk mempraktikkan apa? Tidak Gaya. Siswa untuk mempraktikkan tentang Gaya. ya tentang ini tadi, tentang gaya Yang yang dihasilkan. Tinggal copy benda-benda di aja sekitarnya. ini. tidak memfasilitasi Bu, boleh tak Bu? Iya. Tidak Atau guru pada saat pembelajaran tidak meminta siswa atau memfasilitasi siswa bisa juga. ketika berdiskusi Atau memfasilitasi siswa saat berdiskusi. siswa untuk mempraktikkan gaya. Karena kan ini akibatnya nih, siswa tidak mampu mempraktikkan gaya. Nah, penyebabnya karena guru pada saat pembelajaran tidak meminta siswa atau tidak memfasilitasi siswa untuk mempraktikkan tentang gaya yang dihasilkan pada benda-benda di sekitarnya. Nah, sudah terjawab untuk yang nomor 1. Nomor 2 lagi, hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai target. Kira-kira kenapa kok bisa hanya 2 atau 3 siswa? Guru tidak memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya tentang materi yang telah diuraikan guru. Nah, kalau hanya 2 atau 3 siswa yang mencapai target, berarti kan siswa ini belum paham nih. Masih blank. Nah, kira-kira Tidak ada penguatan. kenapa guru saat mengajar itu Tidak ada penguatan. Kurang menarik. Kurang menarik. Kurang tidak menarik juga, mungkin alat media yang kurang, Bu. guru tadi menyiapkan media atau tidak ada di wacananya? Tidak.
Tidak ada. menyiapkan medianya. Kemudian Mungkin medianya kurang menarik. guru ada tak menjelaskan tadi? Tidak Tidak. ada menjelaskan, Tidak Bu, hanya ada. suruh membaca, Bu. Bertanya jawab? Tidak. Ada tanya jawab. Oh, tak salah. Ada tanya jawab, ada. Evaluasi. Berdiskusi. Ya. Diskusi. Nah, jadi di sini sepertinya guru kurang menguasai materi pembelajaran. Nah, guru kurang menguasai materi pelajaran sehingga apa? Siswa bingung. Sehingga Tidak mengerti. tidak memahami Materi tersebut. materi yang sedang dipelajarinya. Tuh. Akhirnya pada saat diberikan tes, saat diuji, siswa nilainya tidak mencapai target. Nah, guru kurang menguasai materi pelajaran sehingga siswa tidak memahami materi yang sedang dipelajarinya. Oke, untuk yang nomor 3, sebagian besar siswa tidak mengetahui tentang pengertian dari suku bangsa. Nah, kita lihat cara mengajar Bu Dewi tadi tentang suku bangsa. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Adakah Bu Dewi mengajarkan tentang suku bangsa? Ada tak? Ditampilkan di sana. Hanya mempersiapkan media pembelajaran berupa bacaan tentang suku bangsa aja. Iya, Bu Dewi hanya sekedar menyuruh anak Mempersiapkan membaca tanpa memberikan penjelasan. penjelasan. Nah, berarti Guru tidak memberikan penjelasan tambahan terkait materi tentang suku bangsa. suku bangsa. Bapak Ibu bantu screenshot ya. Screenshot kirim di grup. Jadi guru pada saat guru tidak memberikan penjelasan tambahan terkait materi tentang suku bangsa. Sehingga apa? Sehingga siswa Sehingga sebagian besar siswa tidak mengetahui pengertian dari suku bangsa. Oke, mantap. Nah, jadi dengan melihat seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa nih ujian TAP. Kita lanjutkan nggak sampai temuan 8? Langsung aja Bu, ujian kita. Kayaknya sampai pertemuan 3 udah selesai nih, udah nilai A nih kalau kayak gini. Amin. Amin, ya Allah. Tak ada yang semangat mengamin kan? Amin dalam hati Bu. Iya. Jadi Bapak Ibu, Amin, Bu. biasanya saya kalau mengajarkan materi TAP itu seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita bahas karena seperti dari awal-awal yang saya sampaikan bahwa perkuliahan TAP ini tidak sama dengan perkuliahan mata kuliah yang lain. Nah, kita membahas berlatih. Mungkin Bapak Ibu sudah buka LMS-nya, lihat tentang sesi-sesinya. Apa perbedaan LMS pada mata kuliah TAP dengan mata kuliah yang lain? Ada tak Bapak Ibu perhatikan? Apa beda LMS TAP dengan mata kuliah yang lain? Ada Bun. Apa coba? Kalau di mata kuliah lain, terutama yang saya ikuti di malam itu untuk kurikulum sekolah itu, dia menjabarkan. Kalau Bunda ini kayaknya enggak gitu. Saya lihat-lihat enggak ada diskusinya. Terus saya lihat lagi cuma ada tugasnya. Gitu. Iya, kayaknya saya ngajarnya ngarang-ngarang aja ya kata Bu Wiwit ya. Bukan ngarang-ngarang Bun. Bukan ngarang-ngarang. Kalau di kurikulum kan Bun materinya diberi. Ya.
ke anak-anak, katakanlah kami anak-anaknya lah ya. Iya, Gitu. mahasiswanya. Kalau Bunda tuh enggak, tiba-tiba diskusi, tiba-tiba tugas tok gitu loh. Jadi termasuk ada rasa nyaman juga sih. Jadi nggak banyak tugas. Sebetulnya LMS itu Bapak Ibu itu bukan tutornya yang mengisi materinya. Itu memang materi dari UT. Nah, jadi kalau di mata kuliah yang lain itu ada materinya, itu bukan tutornya yang masukkan. Itu materi dari pusat. Makanya untuk mata kuliah TAP, karena memang materinya tidak ada di situ, tutornya yang harus kreatif cari. Tutornya yang kreatif cari materinya. Cuman ada link-link aja, Bu. Iya, bukan berarti. Kenapa ini TAP ini nggak ada materinya? Tahu-tahu langsung tugas ini tugas itu. Aduh, pemalas sekali tutornya ini. Bukan gitu. Mata kuliah yang lain itu memang sudah disediakan materinya itu dari pusat. Saya mata kuliah yang lain, mata kuliah PKR, pembelajaran kelas rangkap itu untuk mahasiswa BI semester 3. Nah, itu di LMS-nya sudah tersedia, Bapak Ibu. Di ruang diskusi itu sesi 1 ini PowerPoint-nya sudah ada, ya kan? Nah, materinya ini ada. Dan gitu untuk soalnya uji kompetensi 1-nya sudah ada juga di LMS-nya. Nah, sementara di TAP tak ada. Tak ada, kosong. Nah, karena memang dari pusatnya kosong. Jadi itulah yang harus saya sediakan. Nah, dengan kata lain, Bu, tutor TAP ini kreatif lah ya, Bu ya. Ece-ecenya gitu. Ya memang kreatif. Terus gini, kalau ngikut ya rugi ya, Bu, gitu bahasanya. Ece-ecenya Pak Nova ya. Karena kalau kita tak pandai cari soal, ya apa yang harus kita bahas? Iya, makalahnya nggak bisa, Bu, nggak bisa dijalanin. Iya, benar-benar. Lagipun permasalahan di TAP ini adalah pembelajaran di sekolah. Iya. Nah, dari pengalaman kita. Makanya nanti untuk pertemuan berikut ada tugas Bapak Ibu mencari permasalahan di kelas yang pernah dilakukan, yang pernah dihadapi kelas. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita diskusi membahas tentang itu. Satu orang mengajukan men-share di layar kita ini, yang lain kita sama-sama membantu mengoreksi, membantu menyelesaikan permasalahannya. Nah, karena sifatnya kan latihan. Jadi izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Diskusi selanjutnya itu apakah kita hanya mengajukan permasalahan siswa dan kawan-kawan membantu menganalisis, terus membantu pemecahan masalahnya? Atau dari kitanya sendiri? Oke, itu aja pertanyaannya. Bu, kita masukin ke link diskusi di LMS untuk didiskusikan di situ, baru nanti pembahasannya kita ketemu nih pada saat ini gitu. Jadi waktu yang ada itu benar-benar perfect untuk membahas itu gitu. Diskusinya dimasukin dulu di LMS gitu. Terus kita semua berdiskusi di situ, baru nanti kita bawa ke sini gitu, ke forum ini gitu. Itu gimana tuh, Bu, kalau kayak gitu? Oke. Terima kasih. Jadi yang pertanyaan Pak Nova tadi ya, boleh itu yang akan ditampilkan itu cukup permasalahannya saja. Saya mengajar atau mungkin saya pernah mengajar di kelas ini, saya mengajarkan tentang materi ini langkah-langkah yang saya ajarkan. Setelah memberikan latihan dan setelah saya koreksi, hasilnya ternyata tidak memuaskan karena sekian persen dari anak yang bisa menjawab pertanyaan hanya sekian saja. Dalam arti kata, siswa yang tuntas hanya sekian persen saja. Nah, mohon bantuan untuk solusi dari pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Nah, gitu. Oke, berkaitan dengan yang Bu Wiwit tadi, silakan Bapak Ibu ini di LMS juga boleh. Cuman saya mohon maaf mungkin waktu saya yang kurang
untuk buka LMS itu karena saya juga mengoreksi untuk 4 kelas. Ya. Nah, jadi mungkin untuk Bapak Ibu silakan saja berdiskusi di LMS. Cuman saya mohon maaf, kemungkinan besar saya tidak bisa bergabung mungkin dalam diskusinya. Atau di WA group, Bu, di WA group. Iya. Ya, Saya di mau WA ngomong group. itu tadi. Ya, di WA Oke, group. mau di WA group juga boleh. WA group aja. Ya, silakan saja. Yang penting kita tidak ada paksaan di situ Ya. saling sharing untuk meningkatkan kemampuan kita Tapi dalam. nanti ujian tapnya kan ini juga kan, Bu, nanti Bu Iya. PBJ. Iya, Jadi ini rugi untuk sekali ujian kalau itu. tidak ikut membahas gitu loh ya kan. Berarti Makanya benar. ujian tapnya ya seperti ini, seperti yang Iya. Bapak Ibu lihat di Google yang pernah dicari di Google. Iya. Ya begitulah ujiannya. Hmm. Jadi ini sekarang kita tinggal latihan-latihan, membiasakan. Nah, sebetulnya kalau untuk pembelajaran TAP ini, tatap mukanya itu yang biasanya ya sebelum pandemi ini Bapak Ibu, itu memang seperti yang sering saya sampaikan, dia sangat beda dengan mata kuliah yang lain. Nah, kita itu hanya bertolak belakang dari permasalahan dan penyelesaian kasus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat pun di modulnya sangat tipis, ya kan? Nah, di modul itu pun hanya langkah-langkahnya saja, tidak ada materinya di situ. Tidak ada materi apa yang harus dibahas pada pertemuan pertama, kedua, sampai seterusnya itu tidak ada. Nah, jadi tinggal kita memanage apa yang harus kita lakukan. Nah, cuman karena saya dari awal sudah megang mata kuliah TAP ini, jadi untuk langkah-langkahnya itu istilahnya saya juga tidak boleh ngomong besar, tidak boleh takabur. Memang itu yang saya bimbing dari awal, seperti itulah langkah-langkahnya. Dan saya, karena saya juga alumni UT, juga pernah mengalami ujian ini, jadi tahu gambaran soalnya itu, karena sudah pernah mengalami langsung. Jadi pengalaman itu yang ingin saya bagikan dengan Bapak Ibu semua, dengan tujuan hasilnya yang Bapak Ibu peroleh juga bisa maksimal. Dan alhamdulillah rata-rata kalau sudah yang bimbingan dengan saya selesai ujian, pada WA, alhamdulillah Bu, assalamualaikum, alhamdulillah nilai saya dapat A, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan A juga. Padahal itu bukan usaha saya, ya Bapak Ibu semua lah yang berusaha. Saya cuma membantu, support dari belakang. Kalau tidak ada juga aktivitas dari Bapak Ibu, saya juga tidak bisa. Makanya kita di sini diskusi, saling berbagi. Oke, kita kembali ke materi kita tadi. Langkah Nah, pembelajaran yang tepat. langkah-langkah. Ini baru sampai ke Analisis. baru ke analisis bagian nomor 3. Nah, yang keempat, siswa tidak menguasai materi pelajaran. Kira-kira apa penyebabnya ini? Penyebabnya gara-gara guru. Gara-gara guru Tidak memberikan Ini berkaitan dengan apa penjelasan ini? materi. Penjelasan materi. Ini berkaitan dengan metode yang digunakan. Nah, Iya. ya kan? Metodenya ini meminta apa? Yang nomor 3 ini apa? Coba Bapak Ibu baca. Setelah melakukan percobaan, yang nomor 4, setelah melakukan pengamatan dan diskusi. Nah, kita lihat dalam narasi ini ada tak tergambar melakukan percobaan, melakukan pengamatan dan diskusi? Hanya Jelaskan pengertian. diskusi. Apa yang diajarkan? Apa yang dilakukan guru? Ini untuk bahasa Indonesia. Pembelajaran dibuka dengan siswa membaca teks dan mengamati gambar pada buku siswa.
Nah, sementara ini mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Nah, seharusnya kan langkah-langkah ini kita amati satu-satu Bapak Ibu. Tujuan yang pertama kan setelah mencermati teks bacaan yang disajikan siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Harusnya kan guru meminta siswa untuk mencermati teks bacaan. Nah, kemudian guru membimbing siswa menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, itu yang seharusnya pada langkah-langkahnya. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran, jika ya, tujuan pembelajaran itu sudah disusun dengan baik, tidak susah Bapak Ibu. Karena sudah jelas tergambar dalam tujuan ini. Ya, Bapak Ibu, ini saya besarkan ini. Nah, apa katanya? Setelah mencermati teks bacaan. Artinya kegiatan kita apa? Membaca. Meminta anak untuk membaca, mencermati teks bacaan. Nah, bacaannya itu anak yang mencari sendiri atau sudah ditentukan guru bacaannya? Guru yang nentuin. Karena ini sudah disajikan katanya. Artinya kan sudah ada bacaan yang ingin dibaca oleh siswa. Nah, setelah itu apa yang diinginkan? Siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, dalam proses pembelajaran kita itu betul-betul kita kita amati benar nggak anak kita ini sudah menemukan informasi. Nah, caranya dengan kita menguji waktu pembelajaran itu. Nah, mana informasi tentang suku bangsa di sini? Ayo. Nah, itu sebetulnya. Jadi kalau tujuannya ini sudah disusun dengan baik, pembelajarannya tinggal mengikuti Bapak Ibu. Itulah langkah-langkah yang kita ikuti dalam pembelajaran. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua. Nah, apa kegiatannya? Siswa mampu menyebutkan informasi baru. Nah, sebelum menyebutkan informasi itu apa yang harus dilakukan siswa? Membaca teks. Membaca teks. Nah, artinya kan ada teks yang harus dibaca siswa. Ya, yang berkaitan dengan informasi baru tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, kemudian lagi yang soal tujuan yang ketiga. Nah, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Oke, berarti harus bagaimana? Mencoba dulu, praktek. Harus ada percobaan. Nah, mungkin tentang gaya nih, Bapak Ibu gurunya, anak Ibu silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Angkat meja. Ya, silakan dipegang mejanya, didorong ke depan. Kemudian ditarik kembali. Apa yang bisa menyebabkan meja itu bergerak? Karena adanya gaya. Gaya dorongan dan gaya tarikan. Iya, Bu. karena didorong dan ditarik. Anak baru sampai di situ. Kan kita belum jelaskan pengertian gaya nih. Mengapa bisa meja itu maju? Karena didorong, Bu. Kenapa bisa mundur? Karena Ditarik. Karena ditarik. Nah, ditarik dan didorong itu merupakan suatu pemberian gaya. Perlakuan gaya. Jadi gaya itu apa? Gaya itu tarikan atau dorongan. Nah, kalau diangkat ke atas, apakah itu gaya? Gaya. Kira-kira jawaban anak iya atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Ya. Tapi kita itu ditarik apa didorong kalau diangkat itu?
Tarik. Diangkat. Ditarik, diangkat itu ya ditarik ke atas itu namanya diangkat. Nah, kalau ke bawah itu ditarik apa didorong? Didorong. Yang mendorong siapa? Kita. Gaya. Gaya. Ditarik apa didorong kalau ke bawah itu? Ayo. Didorong. Didorong, Bu. Dorong. ke bawah. Siapa yang dorong? Kita tidak Saya. mendorong loh, kita lepas gitu aja. Menekan. Karena ada gaya. Oke, Bapak Ibu. Gaya itu kan tarikan atau dorongan. Nah, sekarang meja itu kita lepas, jatuh. Oh, gravitasi itu, Bu. Oke, mantap. Nah, begitu juga kita dengan anak. Saya kira Ibu gini. Ah, kan kita angkat gini, kita lepaskan. Oh, Jatuh dia ke bawah. dilepaskan. Ditarik apa Gravitasi. didorong? Gaya Tarik. gravitasi. Siapa yang menarik? Gaya. Katanya. Gaya. Kita belum mengajarkan nih tentang gravitasi ke anak. Siapa yang narik? Katanya. Bumi. Hantu. Ah, kan ada aja bahasa anak seperti itu kan. Hantu, katanya. Oke, kita tampung saja dulu. Nah, baru berikutnya kita mengajarkan tentang gaya gravitasi. Nah, jadi nak, jika meja itu jatuh, ditarik apa didorong? Ditarik, Bu. Apakah betul hantu yang menarik? Tidak, Bu. Nah, sampai kita ke gaya gravitasi. Itu pembelajaran dengan cara inquiry. Dia menemukan sendiri. Tidak perlu kita yang, ini gaya gravitasi adalah ini. Nah, jadi meja kalau jatuh itu karena gaya gravitasi, nak. Jangan. Biarkan mereka menemukan sendiri. Itulah pembelajaran yang kreatif, menyenangkan. Ya, Pak Nopa ya? Ya. Ternyata enak juga ya belajar sama Bu Noper ini, kata Pak Akbar. Cek lah, cek. Banget. Dosen kreatif, Bu. Wah, kreatif. Oke, itu terkait dengan tujuan yang nomor 3. Sekarang kita ke tujuan yang nomor 4. Nah, di sini akan terlihat apa kegiatan yang dituntut. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruh terhadap benda. Nah, artinya apa kegiatan yang harus dilakukan? Berdiskusi. Sebelum diskusi, Pengamatan dulu dilakuin. Mencari contoh. melakukan pengamatan dulu. Pengamatan Diskusi. dulu. Iya. Nah, artinya itulah yang harus kita lakukan dalam Tapi tidak langkah-langkah dilakukan. pembelajaran kita. Makanya saya sampaikan tadi bahwa jika tujuan itu sudah disusun dengan benar, pembelajarannya tak susah kita. Nah, yang susah itu menyusun tujuan ini, Bu, Bapak Ibu. Iya. Apa ya? Nah, dari tujuan yang kita buat ini sudah terbayang, sudah tergambarkan metode apa yang akan kita gunakan. Nah, metode apa yang akan kita gunakan, media apa yang kita gunakan, dan penilaian seperti apa yang akan kita lakukan. Itu sudah terlihat dari tujuan itu. Nah, misalnya kita ke yang nomor 1 dulu ya, Bapak Ibu. Oke, kalau kita tengok di sini metodenya apa ini? Mencermati teks. Mencermati teks itu apa? Numerasi ya. Bisa metode apa? Mengamati. Metodenya ya, Bu. Nah, metodenya apa itu? Nah, kira-kira medianya apa? Medianya apa ini? Halo. Halo. Buku. Halo. Buku. Teks. Buku teks bacaan. Ah. Kemudian kalau kita ingin menilai tentang tujuan nomor 1, karena Buku bacaan, Bu. ya, evaluasi yang kita berikan kepada anak itu harus bersumber dari ini. Nah, evaluasi yang kita berikan kepada siswa ini. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita ada 4, nah tujuan pembelajaran kita ada 4 nih. Itu soal yang kita berikan kepada anak minimal 4. Tidak boleh kurang dari 4. Karena tujuan kita 4. Bolehkah soalnya itu 5? Boleh, Bu, boleh. 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 Karena mungkin untuk tujuan yang pertama mungkin 2 soal. Untuk tujuan Ya. kedua 2 soal.
Mungkin Ya, karena 6. ingin kita memudahkan pemberian skor, mungkin dibuat 10 atau 5 gitu soalnya. Nah, jadi untuk tujuan yang pertama ini, apa kira-kira soalnya? Apa soal untuk Berapa evaluasi? banyak suku yang ada di Indonesia? Nah, Atau sebutkan 3 suku yang kamu ketahui. iya, berarti sebutkan 3 suku bangsa di Indonesia yang kamu ketahui sesuai dengan Teks bacaan. di atas. Nah, teks bacaan di atas. Karena kan ini berdasarkan teks. Nah, jadi informasinya itu mungkin atau berdasarkan bacaan tersebut, suku Gayo berasal dari daerah mana? Nah, atau suku bangsa di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Nah, mungkin yang sesuai, tapi sesuai dengan teks bacaan. Nah, jadi itu. Suku Jadi di primitif di Indonesia, Bu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu membuat soalnya harus ada teksnya. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung kasih soal. Sebutkan 5 suku bangsa di Indonesia. Mana teksnya? Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Kalau membuat soal itu nanti seperti itu. Kalau tujuan kita setelah mencermati teks bacaan, soal yang kita buat harus ada wacananya, ada teks bacaannya. Ini yang sering salah, yang kurang dipahami oleh para guru-guru dalam menyusun soal. Nah, kadang kan disuruh mencari informasi tentang suku bangsa, informasi tentang teks bacaan. Sementara bacaannya tidak ada. Jadi soal yang muncul, sebutkan 3 suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu sudah lari, bukan bahasa Indonesia lagi. Apa jadinya Bapak Ibu? PS. IPS, PKN. Nah, IPS, PKN jadinya. Nah, jadi untuk menentukan soal itu, membedakan soal itu, apakah itu soal bahasa Indonesia atau IPA atau bahasa Indonesia atau IPS, itu dari situ saja. Nah, mungkin siswa dapat menemukan informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu kan kalau soalnya tentang perkembangbiakan tumbuhan yang kita buat, larinya ke IPA. Tapi kalau berdasarkan teks di atas, itu bahasa Indonesia. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa jadi penyusun soal yang bagus untuk anak-anaknya. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan, saya juga dulu penyusun soal UN, USBN. Tapi bidangnya matematika. Aduh, pening. Cuman Pak Nova belum kenal Ibu ya waktu Ibu masih di Sagulung. Ibu dulu di Sagulung. Belum lahir mungkin. Bukan, Ibu baru 2016 pindah dari Sagulung itu. Oh. Ibu dulu tugas di Sagulung. Ibu dulu bertugas di Sagulung. Wiwit Bu, yang ke sekolah Ibu untuk praktek itu, apa itu kemarin sama Safrizal kayaknya di sekolah Ibu yang paket aksara itu Bu, buta aksara itu. Di mana? SD mana? Di Sagulung. SD berapa Bu? Kayaknya Wiwit di sekolah Ibu dah sama Safrizal. Bukan sekolah saya mungkin Bu Wiwit. Bukan ya? Bukan. Saya dulu, Ibu dulu Pak Nova, Ibu di SD 21 Sagulung. Oh. Bukan SD 21 Sagulung. NATO. Bukan. Itu 20. NATO itu 20. Iya. Sungai Binti. 21. Sungai Binti. Sungai Binti. Dekat Tanjung Uncang. Dekat PGRI. Enggak tak tahu SD tingkat 3 itu yang besar. Dekat sekolahnya Bu Emi ya, 016 itu ya? 16, itu 16, dia sebelumnya. Ya. Ya. Yang deretan situ loh kan? Ya, dekat kantor Lurah Sei Binti. Pak Rudi, guru Ibu bukan?
Kayaknya Wahudi. iyalah Bun, dekat depan kantor lurah kan Bun. Saya pernah ke situ loh kayaknya. Pede. Tahun berapa, Bu Wit? Kok kita nggak kenal? 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah Bun. Nah, berarti saya udah Ada. pindah. Oh. Sekarang kan Bu Subandia, kepala sekolahnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk membuat soal, nah, tergantung dari tujuan. Jadi kita membuat soal jangan lari dari tujuan, karena tujuan kita membuat soal adalah untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu sudah terukur dan sudah terlaksana dalam proses pembelajaran. Makanya diadakan evaluasi. Makanya evaluasi sekarang yang sedang didengung-dengungkan, yang sedang marak-maraknya di sekolah kita, yaitu AKM, ANBK. Ya, numerasi dan literasi ya Ya. Bun. Tidak akan bisa berhasil Setuju. jika pembelajaran kita tidak kita ubah. Setuju. Ya, kalau masih misalnya kayak Bu Dewi nih, ini Bu Dewi ini perlu latihan ini. Tujuannya lain, cara mengajarnya seperti ini. Nanti ANBK anak Bu Dewi ini nilainya tak bagus Gagal. nanti. Gagal semua. Kurang bagus. Nanti mutu sekolah Bu Dewi ini nanti turun, kasihan kepala sekolahnya gitu kan. Nah, jadi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu kita melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu disesuaikan dengan tujuan yang sudah dibuat. Jika dalam tujuan pembelajaran itu tersajikan setelah mencermati teks bacaan, artinya soalnya harus ada teks bacaan. Nah, jadi mari sama-sama kita coba membuat soal dari tujuan ini. Nah, kayak mana narasi soalnya ini kalau seperti ini Bapak Ibu? Ini dah ada kata-katanya nih. Sebutkan Ini dulu, ini dulu. sesuai teks bacaan. Cermati Teks bacaan berikut. Iya, Ada tanda serunya. iya. Baru Tentang ada teks bacaan di bawahnya. Sampai 5 baris lah. Nah, baru berdasarkan teks bacaan di atas, sebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, tentukan suku bangsa Sasak berasal dari daerah mana. Suku Gayo berasal dari daerah mana. Nah, itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Gampang soal itu, tak susah. Yang penting dah tahu. Udah tahu tak susah. Nah, kemudian yang nomor 2 lagi. Kayak mana soalnya? Kita belajar, pelatih. Kan tujuannya setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. Nah, bagaimana ini narasi? Setelah membaca teks nih. Nah, jadi ini. Sesuai teks bacaan di atas. Sebelum berarti harus ada apa dulu? Atau gini aja Bu, teks soal yang di soal nomor 1 itu untuk soal 1 dan 2 gitu. Boleh. Jadi nomor 2 itu langsung aja soalnya. Berkaitan dengan bacaan itu juga. Nah, sesuai dengan bacaan di atas. Nah, sebutkan hal kebiasaan Suku Gayo. masyarakat suku apa yang lompat batu itu? Suku Nias. Iya, itu. Ini begitu. Oke. Berarti identifikasi masalah sudah, menganalisis sudah, ini lanjutkan saja ceritanya. Kemudian yang ketiga, kemukakan langkah pembelajaran yang tepat sebagai alternatif pemecahannya. Nah, baru kita kembali lagi ke sini.
langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan itu jangan lari dari poin-poin ini, yang 4 ini. Untuk mencapai tujuan nomor 1, langkah pembelajaran yang harus dilakukan ini. Nah, jadi kalau kemukakan langkah pembelajaran, Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, jangan buat RPP. Nah, semaksimal mungkin Bapak Ibu hanya boleh mencantumkan dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Di kegiatan awal itu terdiri dari absensi, persepsi, menyampaikan tujuan, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 4 itu saja pada kegiatan awal. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Absensi. Persepsi, Menyampaikan menyampaikan tujuan, dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa itu sampai langkah-langkah pembelajaran? Nah, untuk kan tadi udah sampaikan tujuan nih. Nah, untuk supaya kamu bisa mencapai tujuan itu, kita akan melakukan percobaan nanti. Tapi kamu melakukan percobaan harus sungguh-sungguh dan hati-hati. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, setelah itu kalian akan berdiskusi. Nah, itu untuk pembelajaran IPA-nya. Tapi untuk yang bahasa Indonesia, nah, pertama kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dulu. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, ada teks bacaan yang harus kalian baca. Bacalah dengan seksama supaya bisa dipahami untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, begitu. Jadi langkah-langkahnya ada. Jadi itu perlu kita sampaikan. Jadi diingat, pada kegiatan awal itu ada 4 langkah yang harus disampaikan. Nah, itu saja. Nanti pada kegiatan inti selesaikan dulu satu-satu. Untuk mencapai tujuan nomor 1, apa kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau kira-kira sudah selesai, kira-kira sudah menjawab untuk tujuan nomor 1, kita lanjut pada yang nomor 2. Begitu juga seterusnya, kalau sudah selesai untuk menjawab nomor 2, lanjutkan dengan yang nomor 3, melakukan percobaan. Nah, itu, ayo sama-sama kita lakukan percobaan. Ini yang harus kita lakukan. Nah, setelah itu baru yang nomor 4. Kalau semua ini sudah selesai, nah, feedback, umpan balik kepada anak-anak. Kita tanyakan lagi. Itu sudah menutup, sudah masuk pada kegiatan penutup karena kegiatan inti sudah selesai. Pada kegiatan penutup kita feedback apa yang telah kita pelajari. Kita cek apakah nomor 1 sudah tercapai, sudah kesimpulannya sudah. Nah, kesimpulan tentang tujuan nomor 2, kesimpulan tentang kegiatan nomor 3, keempat, sudah ada kesimpulan. Setelah ada kesimpulan, kita sudah simpulkan nih pembelajaran, baru kasihkan latihan. Nah, jangan dilatih dulu, baru disimpulkan. Ya, simpulkan dulu materinya. Nah, mungkin anak yang tadi tidak serius saat belajar, pada saat kesimpulan itu dia memperhatikan sungguh-sungguh. Nah, di situ bisa bertanya lagi, Pak, saya yang itu tadi kurang paham. Jelaskan lagi sedikit. Baru kasih soal. Nah, soalnya ya 4 sajalah, cukup aja 4. Sesuai dengan tujuannya tadi yang 4. Jadi setelah dikasihkan tujuan, soalnya 4, baru kita cek. Nah, kita cek 2-3 jawaban anak itu untuk memastikan apakah anak sudah memahami. Nah, kita cek secara acak saja, jangan diambil anak yang paling pintar saja. Nah, secara acak, nah, kira-kira anak udah mampu jawab belum? Nah, udah. Nah, setelah itu baru ditutup pembelajarannya. Itu saja kalau langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu, kemukakan langkah pembelajaran yang tepat. Langkah pembelajaran itu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Pada kegiatan awal langkahnya ada 4. Nah, kan hafal tadi kan? Itu saja. Oke. Berarti dengan kata lain Bu, soal nomor 3 ini kita membuat potongan RPP lah gitu ya Bu ya? Iya, bisa dikatakan begitu.
Bukan namun di RPP situ tapi potongan kan? iya, yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan pembelajarannya saja. Nah, namun di situ terlihat materinya tahu, metodenya kelihatan, media yang digunakan juga kelihatan. Karena intinya RPP itu di situlah, Pak. Makanya dulu yang ada RPP sampai 9 lembar, sampai 12 halaman. Waduh, luar biasa. Kalau dulu, nah, zaman saya masih awal-awal jadi guru, itu memang RPP-nya itu 1 halaman saja, 1 lembar. Itulah yang sekarang mulai dicanangkan, RPP 1 lembar. 1 lembar. Itu sudah pernah dilakukan. Nah, sempat yang RPP sampai 9 sampai 11 halaman itu mubazir. Itu pun tidak dibaca. Nah, karena kan pada intinya itu kegiatan awalnya apa, intinya apa, penutup apa, selain dari tujuan. Nah, tujuan dan evaluasi. Itu tujuan, evaluasi sama-sama terkait. Apa yang diminta dari tujuan itu yang dilaksanakan dalam pembelajaran kegiatan awal, inti, penutup tadi. Nah, yang dituangkan dalam kegiatan awal, inti, penutup tadi itu kita uji dengan evaluasi. Jadi cukup 1 halaman saja sudah cukup. Tapi Saya kan Bu, sampai- penyebab RPP bisa 12 dan sekian lembar itu kan karena dituntut guru juga menyantumkan teks materinya, kemudian menyantumkan soal ketika evaluasi, dan juga hasil data dari siswa yang berhasil berapa, terus cara penilaiannya juga gimana. Jadi kan yang buat RPP berlembar-lembar itu kan itu, Bu. Ya, oke. Jadi untuk materi yang dilampirkan itu, materi itu kan itu kebebasan guru. Yang penting intinya ini yang akan diajarkan. Mungkin materinya bisa diambil dari buku A, buku B, atau buku C. Kalau sudah materinya dianukan di situ, itu mengekang kreativitas guru. Nah, sementara Jadi kita metode yang disuruh ke guru yang itu tuh, tuntutannya itu tuh berarti salah dong. Ya, kita tidak bisa menyalahkan. Tetapi kita berbicara sesuai dengan konteks. Nah, apakah betul-betul kita laksanakan yang 9 halaman itu? Nah, nyatanya kan yang di 9 halaman tinggal dijilid, tinggal di atas meja guru. Sementara guru masuk ke kelas, apa yang dibawa? Bawa buku juga, RPP-nya ditinggal. Nah, tapi kalau yang 1 halaman itu kita bawa ke kelas, tampangkan di depan terlaksana. Nah, bisa kita laksanakan. Ya, jadi itulah terkadang saking kreatifnya orang-orang. Nah, bahkan kadang kalau kita buat RPP, kalau seperti itu, main copy paste aja itu. Nah, ini yang kemarin copy paste, tinggal ubah sedikit aja. Nah, nanti kan kepala sekolah nanda tangan kan tak dibaca dia dari awal sampai akhir. Nah, itu kalau saya jadi guru suka seperti itu, Bapak Ibu. Menguji juga. Nah, kita buat asal-asal, ubah kopnya, tanda tangan, tanggal sudah diubah. Udah, kalau lewat sekali itu ya sudah, berikut buat lagi kayak gitu. Padahal isinya tak tahu kan. Nah, tapi kalau yang RPP 1 lembar ini kita tengok, bisa ditengok itu. Apalagi kalau yang berlembar-lembar itu, aduh tak sanggup bolak-balik nengoknya sambil ngoreksi lagi tanda tangan. Aduh, kalau saya lewatkan aja, udah tanda tangan aja. Nah, kalau yang 9 halaman itu. Nah, berapa siswa yang tuntas, tak tuntas, betul tak dikerjakan itu. Karena nanti kan tak diisi juga, kosong juga. Betul tak Pak Nova? Tak ada suaranya Pak Nova nih. Di-mute. Iya Bu. Aduh, sorry. Takut mengganggu suara di sini, Bu. Banyak murid, banyak siswa juga main-main. Iya. Oke, jadi sebetulnya intinya kita itu apa yang kita buat itu supaya tidak sia-sia, ya kita buat sesuai dengan kemampuan saja. Kalau Ibu begitu menilainya. Jadi Ibu kalau untuk
RPP yang dibuat oleh guru-guru, Ibu tidak terlalu banyak tuntutan. Yang penting RPP yang dibuat itu bisa dilaksanakan. Jadi mereka sudah berbuat saja, ada syukur alhamdulillah. Tidak banyak tuntutan-tuntutan. Yang penting intinya di dalam kelas. Karena masuk ke dalam kelas pun kadang RPP tidak dibawa. Jadi selalu diusahakan apa yang dibuat itu tidak sia-sia, tidak percuma. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, berarti kesalahan ini maaf Bu, koreksi kalau saya salah Bu. Ini berarti letaknya di pengawas ya Bu ya? Apa itu? Karena pengawas ketika kunjungan ke sekolah melakukan evaluasi pembelajaran guru-guru beserta perangkat pembelajarannya itu, ketika melihat RPP, beliau-beliau ini menuntut kami untuk mencantumkan yang tadi saya bilang itu Bu, ada teksnya. Yang berlembar-lembar itu. Iya. Jadi itu sebenarnya gini Pak. Sebenarnya gini, sebenarnya kesepakatan antara kepala sekolah. Jadi saya juga tidak bisa mempengaruhi Bapak Ibu, tergantung dengan sekolah, kebijakan sekolahnya juga. Kalau untuk ke sekolah saya, untuk pengawas, nanti kepala sekolah yang backing. Ini memang arahan dari saya selaku kepala sekolah. Jadi begitu. Kalau Ibu ini memang orangnya sering banyak komplain Pak Nopa. Jadi pengawas pun sudah ngerti. Nah, ini kalau dengan Bu Linda nih gini. Dan insya Allah nanti kalaupun Ibu jadi pengawas, Ibu tidak akan membuat susah. Mengapa Ibu bilang begitu? Karena sertifikat calon pengawas sudah di tangan. Tinggal pengukuhan saja. Amin. Mantap Bu. Amin. Mudah-mudahan di rolling ke Bintan ya Bu ya. Kalau ke situ berat di ongkos Bu Wid. Siapa tahu ada rollingan Bu dari Kepri Bu. Bu, siapa tahu ada rollingan dari Kepri gitu kan. Yang dari Batam ke Bintan, yang Bintan ke Batam gitu kan. Siapa tahu Bu. Sangat diharapkan ilmunya Bu. Kalau saya dalam tugas apapun, saya tidak ingin memberatkan. Saya hanya meminta sesuai dengan apa yang bisa diterapkan saja. Nah, jadi mereka sudah berbuat saja, sudah syukur alhamdulillah. Nah, tugas kita adalah memperbaiki kira-kira di mana kelemahannya. Nah, yang sebaiknya itu seperti apa gitu. Itu saja. Tapi kalau untuk masalah RPP yang sekian halaman itu, saya dari awal memang tahu aja, keluar aja kebijakan tentang RPP 1 halaman. Besoknya saya sampaikan ke guru saya, buat RPP 1 halaman. Nah, jadi tidak ada yang berlembar-lembar itu. Jadi untuk RPP 1 semester itu cuma segini saja guru-guru saya. Iya. Tidak ada yang panjang. Sudah bisa diterapkan ya Bu? Ya. Sudah bisa diterapkan. Kalau Ibu sudah dari awal, udah berapa tahun ini? Udah 2 tahun. Iya. Sudah 1 lembar. Dari mulai awal itu saja langsung diterapkan. Kalaupun ada pengawas datang, Bu, guru saya RPP-nya 1 lembar Bu ya. Jadi, kalau pengawas itu kan pengawas lama itu dulu guru sebagai RPP-nya ditulis tangan loh. Iya. Tangan. Mau 9 halaman tulis tangan, mampus. Saya ngadapin tuh tulis tangan tuh. Ngadepin saya tuh. Nah, sekarang blended learning Bu, satu halaman. Ya, cuman saya juga tidak bisa mengintervensi dalam hal ini, cuma sekedar gambaran saja. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu menuntutnya RPP yang sekian halaman, jangan pula Bapak Ibu sampaikan, tutor saya kan bilang begini, calon pengawas lagi, jangan. Mohon maaf saya. Enggak. Aduh domba dong. Tapi pasti sudah. Kecuali Bapak Ibu mungkin ngobrol-ngobrol lepas dengan kepala sekolah, ngobrol santai nih. Bu, saya bukan ada mata kuliah, tapi bahas tentang RPP ini. Kan kita sudah ada juga kebijakan
RPP satu lembar itu, Bu. Gimana kalau di sekolah kita terapkan seperti ini? Nah, sampaikan aja. Enggak lah, nanti pengawas bilang gini. Nah, baru sampaikan trik yang saya bilang tadi. Kalau Bu Noperlinda juga buat seperti itu, Bu, di sekolah. Mungkin untuk dengan pengawas, ya dari ibu pandai nyampaikan. Jangan sampaikan, Bu, masa kita nggak bisa nyontek? Jangan, nanti saya yang benar. Pak Kabit, kata Pak Kabit, Noperlinda, buat pandai-pandai ya buat kebijakan. Nah, kalau Pak Kabit kita kan, itu kalau Pak Kabit kita tuh kalau tentang kebijakan ya Bu. Nah, memang ya orangnya bidangnya di situ. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kak, Bu, kabit kita Pak Yubahar, Bu. Oke, betul Pak Yubahar. Satu Dulunya kampung. tetangga tuh, Bu. Yang dulu Iya, kabinet tahu dulu. lah tuh Pak Nopa gimana Ocu kita itu. Nggak bisa dengan Iya, Bu. Atuk sami, Bu. Nyo kare Buka tuh, Bu. Bukan karek, kowe Bang. Buka kupang. Senior Ibu tuh, senior Ibu. Kalau yang dulu siapa tuh, Bu? Yang dulu, Bu, kabitnya, Bu. Kalau yang dulu kabitnya Orang Uban tuh. Harusnya, Bu. Sama Pak jangan ditanya Fajar lagi ya. tuh. Jangan ditanya lagi tuh, doakan selamat aja beliau tuh. Sama istrinya yang kemarin habis meninggal itu ya, bukan, Bu? Yang istri yang pertama, udah lama meninggalnya. Iya. Oke, Bapak Ibu, di tempat saya sudah mulai terdengar suara ngaji di masjid. Saya juga. Oke, jadi untuk tugas berikutnya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu menuangkan permasalahan pembelajaran yang pernah Bapak Ibu alami di kelas yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan bilang, saya aja nggak pernah ada masalah dalam kelas. Jangan, pasti kita punya masalah. Jadi jangan malu-malu. Nanti saya dibilang guru yang tidak berhasil, guru yang tidak profesional. Jangan. Banyak. Tahu dengan kita ungkapkan ini permasalahan kita, ada solusinya, kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan kedepannya semakin bagus apa yang kita inginkan. Amin. Cari kesalahan orang lain. Wah, kamu banyak kali salahnya, tak pandai ngajar, udah berhenti aja. Jangan. Bukan begitu ya, Bapak Ibu ya. Amin. Di WA ya, Bu ya? Bukan. Kalau yang ini tugas tugas mandiri dikirim ke WA. Berarti Japri. bentuk teks aja gitu ya, Bu ya, tulis tangan gitu ya. Dia WA tak pada dalam bentuk Word. Gimana, Bu? Dalam bentuk Word ditulis. Oh, Word. Oh Iya, iya. Word ditulis, nanti kirimkan ke WA. Jadi pada minggu depan itu kita usahakan bahas secara acak siapa saja yang terpilih untuk men-share screen tugas tersebut. Oke. Siap. Jadi itu saja ya Bapak Ibu. Mari kita buka kameranya Iya. sama-sama supaya bisa diambil foto screenshotnya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ibu, Iya. Bu, di sini tadi hadir tadi masuknya agak telat Bu karena tadi ada acara. Siti Nurmadadi. Ya Bu, Oke, Bu Siti dari acara bawa apa? nggak bawa apa-apa Bu. Bawa lah kue kasih kita. Oke, dah sientang absennya. Santai ya Bu Siti ya. Sekarang Bapak Ibu minta tolong yang bisa screenshot dengan gaya screenshot yang tercantik boleh silakan kirimkan. Di HP saya cuma ada 4 gambar aja, Bu. Pelit itu. Iya, ada teks di atasnya, Bu.
Itu HP-nya pelit. Masa cuma 4 aja. Kita rame di sini. Kan baru ibu hilangin. Oke. Potong lah ya. Silakan. Oke, sudah. Nah, sekarang jam di komputer saya menunjukkan 11.50. Yes. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena tidak bisa sampai jam 12.15 berhubung karena waktu sholat zuhur sebentar lagi mau masuk. Jadi siapa lagi yang akan menghargai kalau bukan kita? Nah, jangan hanya karena masalah dunia kita mengabaikan akhirat kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Jika dalam penyampaian saya dari awal sampai akhir ini mungkin ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, itu tidak ada niat di hati saya untuk menyakiti perasaan Bapak Ibu. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan selamat siang untuk kita semua. Selamat menikmati makan siangnya. Waalaikumsalam.